warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Anastasia dari kelas 12-7 akan memenuhi tugas perbaikan biologi kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah sistem yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup yang disebut dengan biotik dengan lingkungannya atau abiotik dalam suatu kawasan tertentu. Selanjutnya ada komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik meliputi hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Di dalam komponen biotik ada produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, untuk produsen yaitu organisme autotrof atau tumbuhan hijau yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Adapun konsumen adalah organisme heterotrof yang memakan organisme lain. Konsumen ini dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama ada konsumen primer atau herbivora, konsumen sekunder karnivora kecil, dan konsumen tersier karnivora besar. Dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme mati, seperti jamur dan bakteri. Dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah faktor-faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi ekosistem, seperti air, cahaya, tanah, suhu, oksigen, dan pH tanah. Adapun jenis-jenis ekosistem, yang pertama ada ekosistem alami. Ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa campur tangan manusia, seperti laut, danau, hutan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini dibuat atau dipengaruhi oleh manusia, seperti kolam, sawah, dan perkebunan. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain dalam bentuk makanan. Contohnya seperti tanaman dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung hantu atau burung elang. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti padi yang dimakan oleh tikus dan burung, burung dan tikus yang dimakan oleh musang, musang yang dimakan oleh elang, dan terakhir ada pengurai. Selanjutnya ada hubungan antar organisme. Yang pertama ada predasi. Predasi adalah hubungan di mana satu organisme memakan organisme lain, seperti harimau yang memakan rusa, elang yang memakan ikan, dan sebagainya. Dan yang kedua ada simbiosis. Simbiosis ini ada 3 macam. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan di mana kedua belah pihak memiliki keuntungan, seperti halnya hubungan antara lebah dan bunga, di mana lebah mengumpulkan nektar dari bunga sebagai makanan, dan lebah membantu penyerbukan bunga yang memungkinkan untuk berkembang biak. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini satu organisme memiliki keuntungan dan satu organisme lain tidak memiliki keuntungan ataupun tidak dirugikan, seperti halnya ikan remora yang menempel pada tubuh ikan hiu dan memakan sisa-sisa makanan yang ditinggalkan oleh hiu. Ikan remora mendapatkan makanan, tetapi ikan hiu tidak terpengaruh dan juga tidak mendapat keuntungan. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis ini satu organisme diuntungkan sedangkan organisme yang lain dirugikan, seperti halnya kutu yang hidup di tubuh anjing dan menghisap darah anjing sebagai makanan. Hal ini kutu mendapat makanan dan anjing mendapatkan kerugian karena kutu dapat menyebabkan iritasi kulit dan penyakit pada anjing. Jadi, ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Ekosistem ini sangat penting karena untuk menjaga keseimbangan alam dan mendukung kehidupan di bumi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.